Halo, apa kabar? Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan merangkum film yang berjudul Triple Frontier, menceritakan mantan pasukan elit yang kurang dihargai oleh negaranya, sehingga mereka mengalami kesulitan hidup setelah pensiun. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Diawali dengan mantan pasukan elit yang bernama Pope, yang sekarang bekerja bersama tim kepolisian untuk menangkap para bandar narkoba. Pope dan rekan polisinya, yaitu Diego, mendapat tugas untuk menangkap bandar narkoba yang bernama Lorea. Saat polisi memberi peringatan, anak buah Lorea malah menembaki mereka. Kemudian Pope pergi ke atas gedung dan meledakkan tempat yang menjadi markas Lorea dan anak buahnya. Ternyata Lorea tidak berada di tempat tersebut, hanya beberapa anak buahnya yang berhasil Diego amankan. Saat mereka akan dibawa, salah satu anak buah Lorea yang bernama Yovana melarikan diri. Pope pun langsung mengejarnya. Yovana berhasil lolos dari kejaran Pope, dan dia memberi tahu Diego kalau Yovana berhasil kabur. Kemudian Pope pergi ke sebuah rumah untuk menemui seseorang, dan ternyata itu adalah Yovana. Ternyata Yovana adalah informan untuk Pope. Yovana juga mengatakan kalau Diego telah dibayar oleh Lorea, sehingga Pope tidak akan menemukannya. Yovana meminta agar adiknya dilepaskan karena ditangkap oleh Diego saat penggerebekan. Sebagai gantinya, Yovana akan memberitahu di mana Lorea dan uangnya berada, karena Yovana sudah 3 bulan menjadi pengantar uang untuk Lorea. I'm just your informant, right? Setelah mendapat informasi dari Yovana, kemudian Pope menghubungi teman-temannya yang juga mantan pasukan elit yang kini berada di Florida untuk menawarkan mereka pekerjaan. Singkat cerita, pertama Pope menemui William yang sekarang menjadi motivator untuk prajurit angkatan darat. Karena penghasilan menjadi motivator sangat tidak mencukupi, William pun setuju dengan syarat mantan kapten mereka yaitu Tom juga ikut bergabung. Get the captain. I'm in. Kemudian Pope menemui Tom. Semenjak Tom dipaksa pensiun, dia tidak punya pekerjaan tetap dan juga istrinya meninggalkan dia. Pope mengatakan kalau dia akan menangkap bandar narkoba yang bernama Lorea, yang tempatnya berada di pedalaman hutan di Brazil, dan Lorea menyembunyikan uangnya di sana. Pope akan menjual informasi tersebut kepada agensi keamanan di Brazil, dan mereka akan bergerak bersama tim dari agensi tersebut. Jika berhasil menangkap Lorea dan uangnya, mereka akan mendapat bagian 25% dari hasil sitaan uang Lorea, yang diperkirakan lebih dari $75. Tom pun tidak langsung mengiyakan ajakan Pope, dan dia akan memberi jawabannya setelah yang lainnya setuju. Lalu Pope pergi ke tempat pertarungan MMA untuk menemui Ben dan Peace. Sementara Tom akan menyusul setelah mengantar putrinya ke sekolah. Pope pun tiba di sana, dan William sudah ada menunggunya. Tak lama Ben dan Peace muncul. Setelah diberhentikan dari pasukan elit, Ben menjadi petarung MMA amatir, sedangkan Peace sama sekali tidak punya pekerjaan, padahal dia adalah mantan pilot terbaik di kesatuannya. Mereka pun mengantar Ben untuk bertarung, dan sebelum Ben masuk ke ring, dia mengatakan kepada Pope kalau dirinya akan ikut bergabung. Kemudian Tom datang, dan setelah Tom mengatakan kalau dia akan ikut bergabung, William dan Peace juga setuju dengan ajakan Pope. Singkat cerita, mereka sudah sampai di perbatasan Brazil dan akan segera memasuki hutan, kemudian berjalan untuk melakukan pengintaian pada rumah Lorea. Ternyata Lorea tinggal di sana bersama 2 anak dan istrinya. Menurut informasi dari Yovana,
anak dan istri Lorea selalu ke gereja setiap minggu pagi dan diantar oleh sebagian anak buahnya. Rencana mereka adalah akan masuk ke rumah Lorea di saat anak dan istrinya ke gereja untuk meminimalkan jika terjadi baku tembak. Dan terlihat juga kalau Yovana sedang membawa mobil van yang penuh dengan uang untuk diantarkan kepada Lorea. Setelah melakukan pengintaian, malam harinya mereka berkumpul. Dan tiba-tiba Pope mengatakan kalau dia tidak akan memberitahu agensi di sana. Pope mengajak mereka untuk melakukannya berlima. Tom sempat menolak karena itu adalah perbuatan kriminal. Tapi setelah Pope menjelaskan bahwa perbuatan baik mereka untuk negara hanya berakhir menjadi pecundang, akhirnya Tom dan yang lainnya setuju. Esok harinya, Pope menemui Yovana. Dia meminta bantuan agar Yovana menyiapkan mobil van di dalam gerbang rumah Lorea. Karena di rumah Lorea hanya terdapat 2 mobil, dan itu akan digunakan oleh anak dan istri Lorea beserta anak buahnya untuk pergi ke gereja. Sehingga Yovana harus menyiapkan mobil untuk mereka kabur. Pope akan memberi $2 juta dan membebaskan adik Yovana jika dia mau melakukannya. Dan akhirnya Yovana pun setuju. Sore harinya, mereka pergi ke gudang kontainer untuk mengambil senjata yang telah Pope dapatkan dari rekannya. Setelah menyusun rencana, mereka pun pulang ke penginapan dan akan ke rumah Lorea besok pagi. Esok harinya, mereka sudah melakukan pengintaian di rumah Lorea sejak pagi. Terlihat anak dan istri Lorea beserta anak buahnya sudah masuk ke mobil untuk pergi ke gereja. Setelah mereka berangkat, tak lama Yovana dan adiknya datang. Dia mengatakan kepada penjaga kalau dirinya disuruh mengantar mobil van tersebut dan akan kembali pulang bersama adiknya. Setelah dirasa cukup aman, mereka pun masuk ke rumah Lorea dan melumpuhkan 3 penjaga yang ada di sana. Tapi Lorea tidak terdapat di rumah tersebut. Mereka pun menyisir setiap ruangan untuk mencari di mana uangnya. Namun uangnya tidak ditemukan. Mereka mengira kalau Yovana telah berbohong. Namun Pope mencium bau sesuatu. Ternyata itu adalah bau cat. Pope pun menghancurkan dinding yang baru dicat tersebut. Dan benar saja, Lorea menyimpan uangnya pada setiap dinding. Come on, guys. We got more. Back wall too. Let's go. Tidak hanya di ruangan tersebut, tapi dinding di ruangan lain pun juga terdapat uang. Bahkan mobil mereka tidak muat untuk mengangkut uang tersebut. Mereka pun memutuskan untuk pergi, meski hanya sekitar 20% yang berhasil mereka bawa. Mereka akan membakar rumah Lorea sebelum pergi. Namun ternyata Lorea muncul dari suatu ruangan dan menembak ke arah mereka. Dengan cepat, Pope menembak Lorea hingga tewas. Namun William terkena tembakan dari Lorea di bagian perut kirinya. Belum sempat mereka pergi, beberapa anak buah Lorea datang. Tidak ada jalan lain, mereka harus membunuhnya satu persatu. That's 4. That's 2 down. Setelah semua anak buah Lorea tewas, mereka pun kembali mengambil uangnya dan memasukkan ke mobil yang sebelumnya digunakan oleh anak buah Lorea. Mereka pun pergi setelah membakar rumah tersebut. Pope dan yang lainnya pergi ke sebuah tempat yang telah disiapkan oleh Yovana, dan nanti teman William akan membawakan helikopter untuk mereka. Sebelum helikopter datang, mereka menimbang terlebih dahulu uangnya, agar helikopter tidak kelebihan muatan. Tak lama, teman William datang dengan membawa helikopternya, dan ternyata uang hasil rampokan mereka seberat 3 ton, atau sekitar $250 juta. Kalau dirupiahkan, kira-kira 3,5 triliun. Peace mengatakan kalau helikopternya tidak bisa terbang terlalu tinggi dengan beban seberat itu. Tapi mereka tidak punya pilihan lain selain membawa uang tersebut.
Setelah membereskan uangnya, mereka dan Yopana pun segera pergi. Kemudian Yopana turun di suatu tempat karena akan berbahaya jika dia ikut bersama mereka. Pope memberikan uang kepada Yopana melebihi dari yang dijanjikan. Pope memberinya 3 juta dolar dan menyuruh Yopana untuk pergi ke Australia. Pope menjelaskan Yopana harus segera pergi ke bandara dan nanti akan ada seseorang yang mengurus mereka di sana. Setelah mengucapkan perpisahan, Pope dan yang lainnya segera pergi. Go! Yang menjadi masalah sekarang adalah helikopter mereka harus melewati pegunungan Andes. Dengan beban seberat itu, helikopter mereka hanya bisa terbang setinggi 600 meter. Mereka pun memutuskan untuk membuang beberapa karung uang untuk mengurangi beban. Sedangkan Peace terus berusaha untuk melewati gunung tersebut. Saat akan melewati puncak, helikopternya mengalami kerusakan transmisi dan mereka pun melakukan pendaratan darurat di ladang para petani lokal. Come on. Release! It's on the wall! Mereka berhasil selamat. Namun, warga di sana sudah mengerumuni uang mereka. Pope dan Tom mencoba memberitahu kalau itu adalah barang milik mereka. Tapi salah satu warga berkata kalau barang tersebut jatuh di tanah mereka dan itu akan jadi milik para warga. Melihat salah satu warga yang akan menarik pistol, Tom langsung menembak beberapa warga tersebut. What the hell, man? Necesitamos caballos o mulos. Semua warga pun ketakutan. Pope pun segera pergi ke tempat kepala desa tersebut untuk meminta maaf dan mengajak berunding. Kemudian Pope memberikan uang untuk keluarga para korban untuk mengganti keledai yang akan mereka gunakan mengangkut uang dan uang sebagai tanda maaf untuk kepala desa. Setelah semua beres, mereka pun segera pergi. Dengan terpaksa, mereka harus berjalan kaki melewati hutan. Saat perjalanan baru 12 km, mereka memutuskan untuk istirahat dan melanjutkan perjalanan besok pagi. We've gone about 12 clicks. It's another day and a half, maybe 2. Esok harinya, mereka kembali melakukan perjalanan menyusuri hutan. Mereka harus sudah sampai di pantai kurang dari 2 hari. Jika mereka terlambat, maka perahu yang telah disewa sudah pasti telah pergi. Saat melewati pegunungan, mereka harus melewati jalan yang sempit di tepi jurang, dan tiba-tiba satu keledai terjatuh beserta uang yang dibawanya. Oh, really? You worry about the fucking donkey? Kali ini, keledai mereka tidak bisa digunakan karena harus naik ke tebing yang curam dan menggunakan tali. Perjalanan pun harus terhenti karena hari mulai gelap. Ben yang merasa kedinginan mempunyai ide membuat api unggun dari hasil rampokan mereka. Tom pun mengikuti kekonyolan Ben, bahkan dia membakar satu tas yang penuh dengan uang sambil tertawa. Pagi pun tiba. Mereka kembali menuruni pegunungan agar cepat sampai di pantai. Namun tiba-tiba 2 orang menembaki mereka dari atas bukit. Oh, he likes me so much. Shoot us up on the ridge line. Mereka pun segera bersembunyi. Kemudian Pope dan Peace pergi ke tebing yang lebih tinggi untuk bisa menembak mereka. Sementara Tom pergi memutar ke sisi tebing. Tom berhasil menembak salah satu dari mereka.
Namun tiba-tiba satu orang lagi berhasil naik ke tebing dan menembak Tom dari belakang. Ben langsung lari ke arah Tom, dan ternyata Tom sudah tewas karena tertembak tepat di kepalanya. William menyalahkan Ben karena api unggun semalam telah memberi tanda keberadaan mereka kepada anak buah Lorea. William dan Benny pun berkelahi. Kemudian Pope dan Peace melerai mereka. Pope mengatakan yang memburu mereka bukanlah anak buah Lorea, tapi warga desa. Mereka mengincar Tom karena Tom telah menembak beberapa warga desa tersebut. Pope juga mengatakan keadaan mereka sekarang semakin sulit dan mereka harus berhenti saling menyalahkan satu sama lain. Lalu mereka membungkus mayat Tom untuk segera membawanya pergi. Singkat cerita, mereka sudah dapat melihat laut dari atas bukit. Mereka sudah berjalan selama 5 hari. Dan perahu yang mereka sewa sepertinya sudah pergi. William mengatakan kalau salah satu dari mereka harus turun untuk melihat kondisi di sana dan mencari sesuatu agar mereka bisa pergi. Benny pun menjawab kalau dia yang akan pergi ke bawah. Sementara Pope, William, dan Peace akan menunggu Benny sambil menjaga uang hasil rampokan mereka. Setelah semalaman menunggu Benny, esok paginya Benny datang. Benny mengatakan kalau di bawah banyak gangster lokal yang sedang berjaga. Mereka tidak akan bisa membawa uang yang lebih dari 100 tas secara sembunyi-sembunyi. Kecuali mereka mau baku tembak dengan para gangster tersebut. Karena merasa cukup kelelahan, akhirnya mereka memutuskan untuk membawa uangnya sebanyak yang mereka bisa. Sementara sisanya akan dibuang ke jurang. Good. Snow will be coming in soon. Fuck me. Setelah seharian berjalan, mereka tiba di pesisir. Kemudian Ben pergi ke tengah laut untuk menemui pemilik kapal yang telah dia sewa. Kemudian dia akan menjemput Pope dengan yang lainnya menggunakan perahu. Sementara Pope, William, dan Peace terus bergerak ke arah yang telah ditentukan oleh Benny. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan pemuda lokal yang sedang berjaga. Namun Pope berhasil menenangkan dan membujuk si pemuda tersebut. Kemudian mereka pergi dengan menggunakan mobil yang ada di sana. Ternyata di tempat tersebut banyak gangster yang sedang berkeliling. Mereka pun dikejar oleh para gangster tersebut. What the hell is this? Where's the beach? Akhirnya mereka naik ke perahu yang dibawa oleh Benny. Setelah mobil terakhir yang mengikuti mereka menabrak gundukan pasir. Lalu mereka pergi ke kapal yang telah disewa Benny. Beberapa hari kemudian, mereka berkumpul bersama seorang notaris untuk membagi hasil rampokan mereka. Setelah dipotong administrasi, masing-masing mendapatkan $1 juta, termasuk Tom yang akan diberikan pada keluarganya. Namun William ternyata memberikan bagiannya untuk diberikan pada keluarga Tom. Melihat William yang memberikan bagiannya, akhirnya Pope, Benny, dan Peace juga memilih untuk memberikan bagian mereka kepada keluarga Tom. Setelah selesai, mereka pun saling berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan sebelum pergi, William memberikan koordinat pada Pope, di mana posisi uang yang mereka buang. Dan film pun selesai. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah rasa kemanusiaan tidak bisa digantikan dengan uang. Dan sebanyak apapun uang yang kita miliki tidak akan bisa menolak kematian. Kemungkinan uang bisa hilang, tapi rasa persaudaraan bisa dijaga dan dipertahankan. Terima kasih buat kalian udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.